Halo, selamat datang kembali di penelahan kita. Pernah nggak sih Anda merasa hidup ini kok kayaknya selalu tentang persiapan buat nanti? Seolah-olah ada momen nanti kalau sudah yang kita kejar terus, tapi rasanya nggak pernah sampai-sampai gitu. Nah, sumber-sumber kita kali ini, terutama yang menyoroti gagasan kalau Anda sebenarnya sudah di sini, itu membahas jebakan pola pikir ini. Ada filsuf Alan Watts, dia sampai kritik sistem pendidikan kita yang kayaknya cuma persiapan melulu. Jadi kita nggak pernah benar-benar ada di sini. Jadi misi kita sekarang nih, kita coba bedah yuk. Kenapa sih kita sering banget kejebak mikir instrumental kayak gini? Maksudnya, nilai segala sesuatu tuh cuma dilihat dari gunanya buat masa depan. Dan gimana biar kita bisa sedikit lebih lega dengan cara pandang lain. Oke, kita mulai ya. Ada konsep menarik nih dari Adam Gopnik, namanya bencana kausal. Intinya tuh kita sering salah menilai waktu kita sekarang, misalnya pas ngasuh anak, cuma dari hasil akhirnya nanti. Anak ini bakal jadi orang dewasa kayak apa gitu. Sekilas kedengarannya logis ya, tapi apa sih bahayanya kalau kata Gopnik? Nah, justru itu dia masalahnya. Cara pandang gitu tuh mereduksi nilai momen itu sendiri, nilai intrinsiknya hilang. Masa kanak-kanak itu, ya contohnya jadi kayak cuma tempat latihan buat dewasa. Bukan dihargai sebagai pengalaman jadi anak itu sendiri. Kayak kata Alexander Herzen di naskahnya Tom Stoppard, tujuan seorang anak yang menjadi seorang anak, kelimpahan hidup itu ada di alirannya, nanti udah terlambat. Ini nyambung banget sama ketidaknyamanan kita sama waktu yang terbatas. Kita kan nggak nyaman ya sama keterbatasan, jadi kita coba kontrol masa depan, padahal ya nggak bisa sepenuhnya juga. Wah ya juga ya. Itu jadi ingat cerita perumpamaan yang klasik itu tentang pebisnis New York sama nelayan Meksiko. Tahu kan ceritanya? Si nelayan ini udah santai aja nikmatin hidupnya, main musik, minum anggur di bawah matahari. Datang pebisnis ngasih saran, kerja keras bertahun-tahun, bangun bisnis besar biar apa? Biar nanti pas pensiun bisa santai, main musik, minum anggur di bawah matahari. Persis sama yang udah dilakuin si nelayan sekarang. Ironis banget kan? Gimana menurut Anda? Merasa kenal nggak sama pola ngejar nanti kayak gini di hidup Anda? Tapi ada jebakan lain loh, justru pas kita mencoba ngelawan ini, yaitu berusaha terlalu keras buat hadir di saat ini. Wah, ini bisa jadi instrumentalisasi bentuk lain lagi. Kita jadi terlalu fokus, terlalu terobsesi gitu, harus memanfaatkan waktu sekarang sebaik mungkin. Sampai-sampai pengalamannya sendiri jadi kabur, jadi nggak natural. Oh, jadi usaha buat hadir itu malah bisa jadi bumerang ya? Wah, baru kepikiran loh. Betul sekali. Mirip kayak kalau kita coba terlalu keras buat tidur. Malah jadi nggak bisa tidur kan? Gelisah sendiri. Atau ada studi tuh yang nunjukin pasangan yang diminta berhubungan seks lebih sering, ternyata malah nggak lebih bahagia. Kenapa? Soalnya upaya kerasnya itu malah menghilangkan spontanitas dan kenikmatannya. Fokus ke hasil, bahkan kalau hasilnya itu kebahagiaan saat ini, itu bisa merusak prosesnya. Nah ini yang menarik, niat baik pun bisa jadi kontraproduktif gitu. Oke, oke. Jadi intinya bukan maksa diri harus hadir sekarang, tapi mungkin lebih ke melepaskan obsesi ya. Obsesi kalau tiap momen tuh harus menghasilkan sesuatu buat nanti, atau bahkan obsesi kalau momen ini harus jadi momen paling puncak, paling sempurna gitu. Tepat, itu dia poin pentingnya. Ini lebih ke mengakui kalau nilai hidup itu ya ada di alirannya sekarang ini. Kayak kata Hersen tadi, bukan cuma sekedar alat buat mencapai tujuan nanti. Ya menerima aja kalau kita nggak bisa kok kontrol hasil akhirnya 100%. Dan ya nggak apa-apa, prosesnya sendiri itu udah punya keindahan, udah punya nilai, lepas dari tujuannya nanti gimana. Jadi kalau gitu, apa artinya ini buat kita sehari-hari ya? Buat Anda yang dengerin juga, sumber-sumber ini kayaknya ngajak kita mikir ulang nih. Coba bayangin deh, gimana rasanya kalau hari-hari Anda itu nggak terlalu terobsesi sama hasil akhir dari semua yang Anda lakukan. Kalau masa kini nggak melulu dilihat cuma sebagai persiapan buat masa depan. Yah, ada kelegaan loh di situ. Kelegaan saat kita bisa terima kalau kita nggak harus terus-terusan menjadi sesuatu yang lain nanti. Kita bisa mulai aja dari tempat kita sekarang, dengan apa yang kita punya sekarang, dan sadar kalau ya ini udah cukup, ini udah berharga. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat direnungkan. Bagaimana kalau tujuan momen ini, momen sekarang ini, itu bukan buat mengarah ke momen lain,
Bukan sebagai persiapan, bukan investasi, tapi ya tujuannya cuma untuk menjadi momen ini aja. Seutuhnya, gimana tuh kira-kira?